Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rama di Ruang Sunyi yang akan menemani malam kesendirianmu. Untuk kisah yang saya bawakan kali ini berjudul Rahasia Kelam Desa Terkutuk. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Bagian ketiga. Kami datang karena kami perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Desa ini dalam bahaya dan Rina telah mengalami kehadiran genderuwo. Tolong kami, Nenek Iro. Nenek Iro seolah-olah mencoba menyembunyikan sesuatu. Tidak ada yang perlu kalian tahu. Kalian pergi dari sini. Rina tidak terpengaruh oleh sikap dingin Nenek Iro. Mencoba mendekati dengan penuh kelembutan. Nenek Iro, kami tidak bermaksud menyakiti atau mengganggu. Kami hanya ingin kejelasan apa yang terjadi di desa ini. Tolong beritahu kami semua yang Nenek Iro tahu. Nenek Iro masih enggan memberikan informasi. Nenek Iro, kami membutuhkan kebenaran ini. Anak saya telah hilang lama dan diambil oleh genderuwo itu. Jangan lagi ada korban di desa ini, Nenek Iro. Melihat keteguhan tekad Bunini dan Rina, Nenek Iro merenung sejenak. Akhirnya dia mengangguk dengan lesu. Baiklah, ayo masuk, silahkan duduk. Saya akan ceritakan semua. Tapi kalian harus bersiap untuk menghadapi kenyataan yang sangat pahit. Nenek Iro dengan mata yang berkaca-kaca mulai menceritakan masa lalunya yang kelam. Dia mengungkapkan peristiwa tragis yang terjadi saat dia masih kecil. Tragedi itu menciptakan bayang-bayang kegelapan yang masih menghantui desa ini hingga saat ini. Saat itu, ada seorang laki-laki di desa ini yang menjadi korban pembulian, kata Nenek Iro dengan suara yang gemetar. Anak itu begitu polos dan tidak bersalah. Namun, anak dari seorang kepala desa merasa terganggu dan memutuskan untuk menghukumnya. Dia melanjutkan, anak laki-laki itu dibawa ke hutan bambu, tempat yang penuh dengan rahasia dan mistis. Di sana, dia dianiaya dengan kejam oleh pelaku itu, oleh anak dari seorang kepala desa. Pukulan demi pukulan menyisakan rasa sakit yang tak terlupakan. Nenek Iro menatap jauh ke kebun bambu, seolah-olah mengingat kembali kejadian yang mengejutkan desa tersebut. Anak itu meninggal akibat kebrutalan itu, dan sang ayah penuh kepedihan melaporkan insiden tersebut ke pihak berwenang. Tetapi Nenek Iro menghela nafas. Tetapi pihak berwenang memilih untuk menutupinya. Mereka menyatakan kematian itu adalah kecelakaan terjatuh di sungai. Nenek Iro menjelaskan bahwa saksi matanya melihat kejadian sebenarnya membisu karena takut akan kemarahan kepala desa dan kekuatan serta kuasa yang dimilikinya. Desa itu terbelah oleh keadilan dan kekuasaan, menyimpan rahasia yang terlupakan. Dari saat itu, kegelapan menyelimuti desa ini, ucap Nenek Iro. Genderuwo muncul sebagai bentuk hukuman dan penyesalan. Roh anak laki-laki yang tidak mendapatkan keadilan berkeliaran di desa ini, mencari kedamaian yang tak pernah ditemukannya. Rina dan Bunini mendengar cerita itu dengan hati yang penuh kepedihan. Mereka menyadari bahwa mengatasi keberadaan genderuwo dan membawa kedamaian desa, mereka harus berani mengungkapkan kebenaran yang terkubur selama puluhan tahun. Nenek Iro melanjutkan ceritanya dengan suara yang serak. Ayah dari anak laki-laki yang meninggal itu terpuruk dalam keputusasaan dan kemarahan. Tidak dapat menerima ketidakadilan yang terjadi. Dia membuat perjanjian gelap dengan iblis untuk membawa penderitaan ke setiap keluarga di desa ini. Nenek Iro menjelaskan bahwa sang ayah yang kini menjadi roh genderuwo yang terkutuk berjanji untuk membunuh setiap anak atau bayi laki-laki yang lahir di desa ini.
Tujuannya adalah membuat setiap orang tua di desa ini merasakan penderitaan kehilangan anak, bagaimana yang dia alami sendiri. Dan begitulah ceritanya terkutuklah desa ini, ucap Nenek Iro dengan suara bergetar. Genderuwo itu menjadi alat pembalasan, mengutuk desa ini dan menciptakan ketakutan yang abadi. Dia melanjutkan, anak yang meninggal itu adalah kakakku. Aib dan malu menutupi keluargaku, dan aku memilih merahasiakan karena takut dijauhi oleh warga desa. Tetapi seiring berjalannya waktu, aku menyadari bahwa menyembunyikan kebenaran hanya akan membuat desa ini terus menderita. Rina dan Bu Nini mendengarkan cerita tersebut dengan rasa keterkejutan dan kepedihan yang mendalam. Rina dengan hati penuh empati menghampiri Nenek Iro dan merangkulnya. Nenek Iro, kita akan mengatasi semua ini bersama-sama, ucap Rina dengan suara lembut. Nenek Iro mengangguk dengan terima kasih, merasakan kehangatan dukungan Rina. Bu Nini yang juga terguncang oleh pengungkapan ini bergabung dalam pelukan mereka. Bersama-sama mereka merangkul tekad untuk mengakhiri kutukan. Ketika suasana hati mulai membaik, Rina teringat pada seorang temannya di kota yang seorang ustadz. Dia berpikir bahwa mungkin kawannya itu dapat membantu menyelesaikan masalah ini. Dengan penuh kehati-hatian, Rina berkata, Nenek Iro, Bu Nini, saya punya seorang teman di kota. Dia seorang ustadz dan mungkin bisa memberikan pertolongan di sini. Bagaimana kalau saya menghubunginya? Nenek Iro dan Bu Nini setuju dengan saran Rina. Mereka menyadari Rina langsung menghubungi temannya, seorang ustadz, melalui telepon. Dia menjelaskan situasi yang terjadi di desa ini. Temannya bersedia datang dan membantu mengatasi masalah di desa tersebut. Demi kebaikan dan keamanan desa, saya akan datang. Pagi yang dinanti akhirnya tiba. Rina, Bu Nini, dan Nenek Iro menantikan kedatangan kawan Rina yang seorang ustadz untuk membantu mengatasi hal mistis yang telah menyelimuti desa mereka. Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka dan seorang ustadz yang lembut dan bijaksana memasuki ruangan. Dia menyapa Rina, Bu Nini, dan Nenek Iro dengan senyuman ramahnya. Assalamualaikum, saya datang untuk membantu mengatasi masalah yang tengah dihadapi di desa ini. Ustadz itu bernama Ustadz Agus. Setelah saling menyapa, mereka duduk bersama untuk berbincang. Ustadz itu kemudian melirik sebuah foto tua yang tergantung di dinding. Di dalam foto itu terlihat keluarga yang bahagia, seorang suami istri, seorang anak perempuan, dan seorang anak laki-laki. Foto ini keluarga Nenek Iro? Tanya Ustadz Agus dengan penuh kehati-hatian. Nenek Iro mengangguk pelan dan matanya terasa berkaca-kaca. Iya, ini adalah keluarga saya. Anak laki-laki itu adalah kakakku. Sayangnya, saat itu bahagia ini hanya berlangsung sesaat. Ustadz dengan penuh empati mengajak Nenek Iro untuk berbagi kisah keluarganya. Ibu saya meninggal saat melahirkan saya. Ayah saya mencoba untuk melanjutkan kehidupan, namun tragedi datang lebih cepat dari yang diharapkan. Nenek Iro menceritakan bagaimana sang ayah yang merasa kehilangan terlibat dalam perjanjian gelap dan akhirnya berubah menjadi roh genderuwo. Dia menjelaskan bahwa sang ayah mengutuk desa ini dengan membunuh setiap anak laki-laki yang lahir sebagai dan penderitaan. Ustadz mendengar cerita yang penuh dengan tragedi, mengangguk paham, kita harus mengakhirinya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu desa ini. Ustadz Agus dengan penuh kehati-hatian memutuskan untuk menelusuri setiap sudut rumah Nenek Iro. Dia mengamati setiap barang dan sudut ruangan yang diteliti.
Saat melangkah menuju lemari tua yang tampaknya jarang tersentuh, matanya terpinar-pinar. Di dalam lemari itu terbungkus kain putih kusam. Terdapat sebuah pusaka yang tampak sangat kuno. Ustadz mengambil pusaka itu dengan penuh perhatian, merasakan energi gaib yang terpancar darinya. Inilah mungkin pusaka perjanjian yang mungkin menyatukan dengan roh genderuwo ini. Mereka berkumpul di kebun belakang, tempat yang dianggap sebagai tempat yang paling aman untuk menyelesaikan masalah ini. Ustadz meletakkan pusaka itu di tanah, dan dengan suara yang penuh keyakinan, dia mulai berucap doa-doa yang penuh makna. Setelah selesai merapal doa, Ustadz menyirami pusaka dengan air doa yang diambil dari tempat wudhu. Air itu mengalir pelan, seakan-akan membawa berkah dan kesucian untuk memurnikan pusaka tersebut. Rina, Bu Nini, dan Nenek Iroh menatap harap dan doa saat Ustadz menyelesaikan kegiatan itu. Kini kita hanya perlu bersabar dan memantau perubahan yang akan terjadi. Semoga hal yang tidak diinginkan segera berlalu dari desa ini. Pak Ustadz dengan suara yang lembut dan penuh kehusukan memimpin doa bersama. Mereka menutup mata, merendahkan kepala, dan membiarkan doa-doa itu merayap keluar sebagai ungkapan keikhlasan dan pengharapan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tahun-tahun berganti dan suasana desa pun berubah. Rina setelah menemukan kebahagiaan dan cinta di desa itu, akhirnya menikah dengan pemuda dari desa tersebut. Rumahnya yang dulunya sunyi dan penuh misteri kini terasa hangat dan penuh tawa dengan kehadiran keluarga kecil mereka. Rina melahirkan seorang bayi laki-laki yang menjadi anugerah kecil bagi mereka. Desa yang pernah dihantui oleh kutukan dan teror genderuwo kini sudah aman. Tidak ada lagi kejadian ngeri seperti kehilangan bayi laki-laki yang pernah meresahkan warga desa. Pada suatu hari, Rina duduk di teras rumahnya sambil melihat anak laki-lakinya bermain di halaman. Dalam kebahagiaan dan kedamaian yang kini melingkupi desa itu, Rina merasa bangga dan bersyukur bahwa mereka mampu mengatasi masa lalu yang kelam dan memberikan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, serta jangan lupa untuk like, komen, dan share jika kalian suka cerita ini. Nantikan cerita-cerita horor lainnya di Ruang Sunyi.